Let me be your fantasy. Play with me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, selamat berjumpa lagi dengan Rudy Marco. Hari ini saya akan banyak ngobrol tentang dunia motor. Seperti yang sudah tampak di sini, ini adalah salah seorang wanita cantik yang hadir di studio saya untuk sedikit bercerita tentang dunia motor dan cantiknya yang saat ini sudah nampak di layar channel kalian semuanya. Oke, jangan lupa ya, kalau sudah nonton ini simak sampai dengan selesai. Oke, apa kabar Caca? Alhamdulillah aku baik. Baik ya. Wanita cantik tapi pekerjaannya serta profesinya menantang. Tahu nggak seperti apa? Ya, Caca, nama lengkapnya siapa Caca? Nama asli aku Ya, nama Anissa asli. Zahra Salsabila. Wis, Panggilannya Caca. panggil Caca. Oke. Dunianya sangat menantang, luar biasa, dan bisa dibilang tidak semua wanita bisa melaksanakan, apalagi anak semuda Caca. Oke guys ya. Oke, ini gimana perjalanan seorang Caca yang hingga saat ini mendapatkan restu dari orang tuanya untuk menjadi seorang pembalap, begitu kan Caca? Iya. Oke, bisa diceritakan Caca. Sebetulnya ini kenapa Caca tiba-tiba terjun ke Dunia dunia balap? Kan aku awalnya tuh kayak main di bengkel temen gitu. Oke. Terus diajakin kayak bawa motor nih gitu kan. Awalnya sih kayak takut kan, pastikan karena cewek naik betul, motor ngebut betul, ya betul. kan. Terus akhirnya kayak mencoba beraniin diri, akhirnya belajar tuh pelan-pelan ya kan. Ya alhamdulillah sampai sekarang tuh jadi bisa gitu. Oke. Kalau motor yang dipakai pada umumnya kan tanpa dimodifikasi. dimodifikasi, betul. Nah ini Caca begitu naik langsung kondisi motor yang dimodifikasi dengan kecepatan 2 kali lipat dari motor biasanya. Iya. Apa Caca nggak mikir kalau itu nanti akan berbahaya pada Caca? Ya mikir sih, pasti kan ada lah rasa takut gitu ya kan. pastilah. Motor kenceng terus takutnya ada aja musibah kan, gak ada yang Betul. tahu, terus kayak jatuh gitu. Ya takut gitu. Iya. Kalau Caca sendiri sebelum memegang motor itu atau menguasai motor itu, Caca paham nggak fungsi-fungsi dari motor yang mau Caca pegang? Sedikit sih, pasti kan dikasih tahu kan kayak apa namanya spek motornya misalkan 54 gitu. Boleh. Jadi kita harus tahu daleman-daleman motornya juga kan. Sedikit-sedikit sih buat kayak kebagian mesinnya tuh. Tahu kan karena kalau jadi joki itu kan harus bisa ngerasain motor gitu. Jadi apa yang harus dilakukan dan dikendalikan yang mana supaya motornya aman, Iya. begitu Ca? Oke Ca, ini kenapa Caca memilih hingga saat ini ya? Kalau mungkin dibilang ini satu kebetulan atau memang sudah sengaja dicari oleh Caca sebelumnya? Sebenarnya sih nggak kepikiran Nggak buat kepikiran jadi ya? joki. Nggak kepikiran ya? Nggak, karena cita-citanya juga bukan jadi joki. Cita-cita bukan jadi joki. Bukan, karena mungkin kebetulan sih kan karena temen ngajak main di bengkel, terus Cacanya juga kayak gimana mau gitu, mau belajar, mau bisa gitu, jadinya ya belajar bawa motor. Hingga saat ini. Jadi Caca sudah merasakan ini sebagai profesi atau sekedar hanya ya udahlah itu Enggak sih, kalau dijadiin profesi nggak, mungkin sekedar hobi aja. hobi ya? Terus kemudian sampai sekarang pun masih menjalani atau masih asalnya ada pertandingan atau apa? Aku sih masih Siap ya? masih. Secara fisik. Ada latihan khusus Cak setiap minggunya atau setiap harinya? Biasanya ada di sirkuit Sentul. Oh gitu. Dengan teman-teman sesama motor atau ada satu organisasi atau ada persatuannya? Jadi dia tuh kalau Gimana? di Sentul kan latihan bebas gitu, atau yang ada main motor gitu kan di situ kan. Ya itu latihannya ya di situ kayak buat nyeting gitu. Oh gitu ya. Jadi kayak dikasih tempat buat balap gitu kan, kalau balap liar juga ngeri. Oke guys. Jadi safety juga. Ini pertanyaan yang paling sangat kita berpikir 2 kali nih. Caca nggak tahu tuh resikonya kalau misalnya maaf Cak, tiba-tiba meninggal gitu Cak. Nah Ya serem kan? takut. Serem kan? Itu emang Bener. udah resiko sih kan kalau jadi joki kan, kayak gitu resikonya. Gimana ngatasinya Cak? Supaya kita agak takut ketika kita mengalami slip ya, itu sampai terjadi yang maut gitu, gimana cara ngatasinya Kak? Ya Supaya berani. Yang paling penting sih nih diri sendiri tuh kayak berani, terus apa sih namanya berdoa ya biar nggak kenapa-napa gitu, yakin bisa. Quick shower won't take too long. I'll be done
Caca dengan orang tua seperti apa nih, Cak? Setelah Caca tiba-tiba atau Caca izin dulu atau bagaimana? Awalnya kan nggak izin. Orang izin. Terus kayak orang tua tahu main, aku cerita gitu ke mama, ma aku main di bengkel gini gini gini. Terus ya mama ngomong, kok cewek hobinya mau sih main motor gitu. Oke. Dan ini oke guys, kita lihat sedikit nih videonya Caca nih yang dalam kondisi bener-bener ini jatuh ya, Cak ya. Iya. Sebentar nih, oke guys. Nah, orang tua tidak merestui sebetulnya ya. Awalnya enggak, karena mungkin takut ya anak perempuan. Betul. Terus hobinya main motor. Dan gitu. itu bukan cuma main motor, tapi ini bisa store nyawa, Cak ya. Iya. Iya kan, bener-bener store nyawa nih. Nih, mama nangis nggak ya? Waktu Begitu tahu kan sedikit marah ya mama, suruh cari hobi lain gitu. Terus aku bilang ya aku hobinya kayak gini gitu. Mau gimana lagi? Mau nyari hobi lain, bingung hobinya apa. Oke, setelah mama bilang ya sudahlah, apa kata Caca gitu, itu keluarga siapa yang melarang dan siapa yang mendukung ya? Kalau kayak kakak aku kurang, kalau mama alhamdulillah sekarang maksudnya tahu kan aku bawa motor, ngedukung sih kalau mama. Kalau kayak kakak sampai sekarang sepertinya seperti apa nih? Caca ngerasain seperti apa nih? Kalau seandainya benar-benar itu satu pertandingan yang oke, sentul coy ya kan? Tidak semua orang juga bisa melakukan balapan di sini. Nah ini gimana nih, kakak atau ayah atau siapa gini yang benar-benar no gitu? Kakakku sih. Kakak ya? Yang benar-benar sampai sekarang belum bisa merestui ya? Mungkin karena takut adik perempuannya kenapa-napa gitu betul, kan. Betul, Cak. Ya. Nah ini di mana nih, Cak? Ini aku waktu itu di sirkuit Sentul. Ya. Ini kenapa jatuh nih, Cak? Ini aku motornya kebakar. Innalillahi. Dia di bagian terakhir kayaknya dia adanya. Aku kebakar. Iya, pas aku lagi nyeting. Terakhir sih itu udah mau pulang, nyeting terakhir, terus tiba-tiba tuh udah nyampe finish motornya kebakar kan. Aku juga kayak udah ngerasain panas gitu loh di belakang gini kan. Ya mau nggak mau aku lempar daripada aku kenapa-napa, kebakar di situ kan. Posisi menang, posisi kalah nih? Enggak, ini aku lagi nyeting posisinya. Oh, lagi setting doang, bukan main. Oke. Baru disetting, belum mulai udah kebakar. Pas udah jalan, udah di finish di 500 meter, itu langsung kebakar. Ngeluarin api gitu. Ganti motor yang lain. Waktu itu sih aku nggak bawa motor ini lagi tapinya. Oke, Cak. Nah, kalau udah balap begini sebetulnya motor ini Caca dengan satu merek motor atau bisa berganti-ganti merek motor ya? Kalau aku sih lebih suka motor yang apa? Itu maksudnya. Paling aku masih belajar di Matic. Di Matic. Gitu, masih bawanya bawa Matic kalau kayak buat selama ini Matic ya? Kalau buat bawa manual ya? Bawa kayak 2 tak atau 4 tak aku belum pernah ya? Masih di Matic. Oke. Ada keinginan ke sana? Belajar 2 tak atau 4 tak? Ya pengen sih biar bisa gitu. Oke, selain motor nih, Cak. Iya. Punya nggak keinginan untuk lebih keren, lebih oke, lebih internasional gitu? Ke mobil atau ke? Enggak sih, aku enggak pengen. Enggak juga, tetap motor ya? Iya. Kayaknya kalau di motor gimana gitu. Kalau seandainya tetap ini motor bisa bertahan, Caca akan terus mengikuti aliran untuk menjadi seorang pembalap motor. Ya ikutin alurnya aja, gimana sampai mana aku bawa motornya gitu. Sebetulnya lomba yang dilakukan oleh Caca ini sama nggak sih dengan sirkuit yang dilakukan oleh Rossi, itu sama nggak sih? Itu beda. Kalau kayak Rossi setahu aku itu road race ya. Kalau aku drag race jatuhnya. Jadi yang cuman lurus doang gitu. Kalau road race kan nikung-nikung gitu. Ya. Ada alurnya ya. Oke. Jadi yang dilakukan Caca ini kecepatan berarti ya? Kecepatan. Oke, ini guys. Mudah-mudahan nih para bos-bos motor nih yang lagi kepengen untuk melakukan training ya, bukan nyeting. Setting ya. Oke. Nih Caca nih jagonya. Ois. Oke. Persembahan apa yang akan buat membanggakan orang tua apa ini? Mungkin kayak memenangkan lomba gitu kali ya. Kan aku kan ikut resmian juga. Kayak mungkin kalau menang mungkin mama senang gitu. Oke, Cak. Nah, oke guys. Nah, ini siapa guys yang kalau boleh disebut namanya boleh, kalaupun enggak juga nggak masalah. Ini siapa yang pertama kali mengajari Caca untuk
atau mengarahkan? Aku tuh waktu itu sama kalau dulu sama teman main, teman sekolah gitu kan. Tapi kalau buat sekarang yang kayak membimbing aku ke sekarang kayak gini, ada bengkel aku SKM gitu. Di SKM ya. Oke. Itu yang benar-benar kayak ya udah balap didampingin gitu, maksudnya diiringin gitu. Oke, Cak. Apa yang mau disampaikan ke orang tua nih? Di saat Caca sudah mulai diterima, sudah mulai ya walaupun sedikit pro dan kontra di keluarga ini, apa yang akan disampaikan Caca untuk mama ini? Jangan pernah marah sama hobi aku, udah gitu aja sih. Jangan pernah marah. Oke. Selalu support aku terus gitu. Bener. Beneran. Pernah dimarahi? Awal-awal mungkin karena nggak bilang kali ya. Sampai seperti apa marahnya ini? Cewek gitu, harusnya lo cari hobi yang jangan kayak gini gitu. Cewek cantik, hobi lain masih ada gitu. Yang lebih tidak berbahaya. Kenapa harus motor? Kan bahaya gitu kan. Kalau udah aku nggak jadi joki lagi gitu, maksudnya mungkin aku mau jadi wanita karir. Karir. Cocok loh. Ini kalau saya bisa bilang wajah oke, ya kan, penampilan oke. Mungkin di dunia model atau dunia entertain berminat? Model mungkin aku ya. Pengennya di model. Kalau model pun model di catwalk atau model foto? Foto. Di foto ya. Kalau soalnya sekarang juga aku lagi ngejalanin Oke. foto-foto terus gitu. Jadi saat ini yang dijalanin Caca adalah foto masih ya, pemotretan foto, ya. Karena kan kalau balap juga kan masih pandemi ya kan. Betul. Belum ada persiapan juga kan. Ya seling waktu kosong mungkin jadinya itu foto-foto gitu kan. Kemudian Caca pernah nggak mendapatkan tawaran untuk sebuah produk otomotif dengan Caca, pernah nggak? Kalau aku kemarin sih jadi model foto baju gitu. Pengalaman Caca menjadi joki, pengalaman yang paling mengerikan dan yang pernah dialami oleh Caca waktu kapan dan di mana itu? Waktu aku jatuh ya. Di mana, Caca? Itu di sirkuit Sentul. Ya di sini. Ini termasuk yang paling mengerikan ya di antara yang pernah Caca alami. Aku tuh 3 kali jatuh. Yang pertama di Perigi waktu itu. Yang di Perigi itu tuh karena mental dari motor. Yang paling parah sih ya yang di sirkuit Sentul itu. Benar-benar sampai kebakar. Itu yang paling parah ya. Sampai mengalami cedera? Patah tulang. Nah, ini kalau patah tulang begini pasti repot nih. Orang tua pasti komen ya. Iya. Oke. Kemudian Cak, ini yang terakhir nih, harapan buat cewek-cewek yang mungkin punya profesi seperti Caca, apa ini mungkin yang punya diharapkan Caca? Buat yang hobinya sama kayak aku nih, ya kan, yang suka balap gitu. Ya terusin aja, nggak apa-apa gitu. Tapi harus dapat izin orang tua juga, biar kalau direstuin sama orang tua kan insya Allah ya jalannya tuh baik ya kan, kayak gitu. Terusin aja kalau emang itu hobi kalian gitu. Kemudian menjanjikan nggak sih Cak kalau untuk profesi seperti ini? Menjanjikan dalam hal keuntungan secara materi, secara kalau buat pribadi aku sendiri, kalau kayak balap gini kan aku tuh kayak nggak kayak bukan dijadiin profesi gitu. Aku harus di bidang balap terus biar dapat keuntungan gitu, misalkan digaji dari bengkel ini gitu. Kalau aku tuh kayak cuman buat hobi aja. Karena sekadar hobi aja, menyalurkan hobi aku gitu. Tapi bisa nggak mengarah ke sebuah perlombaan yang dalam bentuk sirkuit seperti bisa ya, arahnya bisa juga ya. Oke. Let me be your fantasy. Play with me. I wanna be your girl. Just give me some time, I'll be ready. Do my makeup, bathe in my perfume. Quick shower won't take too long. I'll be done, just sing this song. So wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. Oke guys, kita lanjutkan lagi perbincangan kita hari ini di channel Rudy Marco, dan jangan lupa tetap like dan subscribe di channel kami. Tadi saya sudah banyak ngobrol tentang Caca, cewek cantik yang punya profesi luar biasa. Joki coy, wis.
Nah, kali ini saya juga pengen mendengarkan komentar dari Mama tentang Caca yang punya profesi sangat mengkhawatirkan buat seorang mama. Ekstrim ya, ya. Oke, saya mau nanya nih, Ma. Sebetulnya seperti apa support Mama terhadap Caca sekarang ini? Sebenarnya gini, hobi sangat ekstrim buat anak perempuan gitu ya Pak. Iya. Aku tuh tadinya juga nggak menyangka kalau Caca tuh sampai terjun Terjun ke di dunia motor. dunia motor itu Iya. gitu. Terus udah gitu, tapi anaknya kayak punya kemauan. Nah, Oke. akhirnya saya tanya lah, Oke. Ca, nggak bisa hobi itu diganti dengan hobi yang lain apa Oke. gimana? Nggak bisa. Nah, kalau udah hobi kan nggak bisa Pak. Betul. Orang tua kan hanya menyupport anaknya. Iya, gitu. iya. Tapi juga dengan harapan nih mamahnya tuh tetap dia tuh safety, aman, Betul, apa, betul. punya rasa percaya diri Iya. yang utama. Iya. Kemudian bagaimana cara meyakinkan keluarga yang tadi kata Caca ada beberapa yang tidak setuju terima kakak. Bagaimana cara meyakinkan seorang mama nih? Rempong Pak. Jadi ceritanya gini. Ah, Ini semuanya semua. Ah. Jadi kakaknya Caca itu kan ada 3, Caca kan ada 4. Semuanya nggak ada yang setuju. luar biasa. Nih. Nah mereka semuanya tuh mama kayak mama tuh yang diiniin tuh diincar. Yang Mama gimana sih? seakan-akan mama yang jadi sasaran Mama jadi kesalahan. sasaran. Iya. Mama gimana sih kalau diizinkan? Hmm. Caca itu perempuan, gini masa depannya kenapa kalau begini gitu dengan Oke. penuh resiko. Akhirnya semuanya itu anak-anak saya kumpulin. Saya kumpulin. Ini maksudnya tuh hobi adikmu begini. Mama tidak bisa melarang untuk hobi. Yang penting nih mama tetap mendukung, menyupport. Kalau hal yang positif gitu. Oke, Nah kan oke. mama lihat nih sepertinya positif. Dan Caca juga senang banget itu kayak gitu. Akhirnya sedikit demi sedikit mereka memahami semua gitu. Nah waktu ketika Caca jatuh, habis mama. Udah kena. Semprot. Apa tuh tangannya patah gini. Nggak apa-apa. Karena Caca sudah mama bilang, Ca, resikonya kamu tuh jadi joki begini. Kan mama udah bilang begitu kan. Kamu siap menerima resiko itu? Caca bilang siap. Siap kamu dengan segala apapun yang misalnya kayak jatuh apa segala macam. Bahkan mungkin sampai nyawa mama ya. Nyawa. Iya, Nah, iya. Dia bilang siap. Nah mau gimana lagi Pak? Sebenarnya sebagai orang tua kan hanya mendukung gitu. Dan itu saya bilang kegiatan positif itu mempunyai skill gitu kan. Betul. Jadi akhirnya ya udah dengan dia jaga, udah mama ya. Pernah nggak mama nangis gara-gara Caca begini nih? Sedih sih Pak. Jadi kalau misalnya kayak Caca lagi kena musibah jatuh apa gimana, nomor 1 itu saya dalam hati nangis. Tapi saya nggak mau menangis itu depan Caca karena nanti membuat dia tuh Drop ya? nggak punya percaya diri lagi Oke. gitu. Jadi ya nangis di belakang maksudnya nggak tahu Caca gitu. Di depan Caca tetap tegar karena mama tuh sering bilang, Ca, pokoknya mama nggak mau dengan hobimu ini kamu jatuh kayak apa tuh kamu menangis. Mama tidak mau. Dia nggak pernah nangis. Jadi Jatuh pun nggak pernah intinya walaupun Caca apapun yang terjadi sampai sekarang ini, detik ini mama tetap support. Support. Mama itu orang nomor 1 yang support terhadap Di rumah. profesinya si Caca ini. Caca. Maka sebagai orang tua mungkin bilang dong sama yang lagi nonton nih, apa yang dirasakan seorang mama atau apa yang mau disampaikan kepada seorang mama selain mamanya Caca, buat mama yang lain di rumah. Untuk mama-mama di rumah semua, jika anak itu punya hobi, maksudnya itu kita support aja gitu. Karena kan talenta anak itu berbeda, hobi anak itu berbeda. Saya punya anak 6 aja beda-beda hobinya, karakternya berbeda dan hobinya beda. Support, bimbing, arahkan, dah itu aja sih. Oke Mama, terima kasih. Oke. Sampai ketemu lagi di Oke. channel berikutnya. Sip. Mudah-mudahan Caca sukses Amin. dan putra-putri yang lain sukses dan tetap selalu semangat dan doa ya, Ma. Sip. Oke, terima kasih. Oke guys. Oke.